Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Hasanah dari Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI, kelas 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting bagi bangsa kita, yaitu pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa Indonesia merupakan perwujudan dari dua pilar utama. Yang pertama yaitu pilar kebangsaan yang berlandaskan Pancasila, dan juga pilar keagamaan yang dianut oleh mayoritas penduduknya. Pertanyaannya, di manakah kedua pilar besar ini bertemu dan berinteraksi secara harmonis? Jawabannya yaitu terletak pada sistem pendidikan nasional kita. Ya, khususnya pada peran pendidikan Islam, mulai dari pesantren, madrasah, hingga mata pelajaran PAI di sekolah umum yang secara historis, filosofis, dan yuridis telah menjadi mitra strategis pembangunan karakter bangsa. Pembahasan kita hari ini bukan sekedar membahas kurikulum, melainkan membahas sebuah jalan integrasi yang telah diperjuangkan selama puluhan tahun, bagaimana nilai-nilai tauhid dan insan kamil berpadu dengan semangat kecerdasan komprehensif yang dituntut oleh negara kita. Adapun pendidikan Islam di Indonesia bukanlah entitas asing, melainkan sebuah subsistem penting dalam sistem pendidikan nasional kita. Dengan akar historisnya yang kuat, bahkan sudah ada sejak masa masuknya Islam ke Nusantara. Peran dalam pembentukan karakter, nilai, dan identitas kebangsaan, dan juga kontribusinya dalam pembangunan sosial, politik, dan juga budaya. Pendidikan Islam memiliki kedudukan yang sangat strategis, dilihat dari 4 perspektif utama. Yang pertama yaitu perspektif historis. Kontribusi utamanya sejak awal adalah menjadikan pesantren sebagai pusat penyebaran ilmu dan bahkan menjadikan basis perlawanan terhadap kolonialisme. Yang kedua yaitu perspektif filosofis. Pendidikan Islam berakar pada prinsip tauhid dengan tujuan membentuk insan kamil atau manusia yang paripurna. Nilai-nilai ini sejalan juga dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu perspektif yuridis, di mana kedudukan ini sudah diakui secara konstitusional, yaitu melalui Pasal 31 UUD 1945 dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Yang terakhir yaitu perspektif praktis. Pendidikan Islam hadir di semua jalur, entah itu melalui formal seperti PAI, madrasah, PTKIN, dan juga non-formal seperti TPQ dan juga majelis taklim. Dan yang terakhir itu informal atau pendidikan keluarga. Dari pengakuan sebelumnya, diperkuat lagi oleh serangkaian regulasi seperti Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 dengan jelas menyatakan bahwa pendidikan keagamaan adalah bagian dari sistem pendidikan nasional dan juga mewajibkan kurikulum memuat pendidikan agama itu sendiri. Dan juga di Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019, Undang-undang ini menyetarakan pesantren dengan lembaga pendidikan formal lainnya dan juga menguatkan fungsi pesantren sebagai pusat dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007. Dalam aturan ini menegaskan bahwa pendidikan agama itu wajib ada di semua jalur dan jenjang, dan pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan, kurikulum, serta pendidiknya. Yang ketiga yaitu SKB 3 Menteri pada tahun 1975 dan tahun 2000. Peraturan ini yang paling signifikan dalam melakukan penyetaraan madrasah dengan sekolah umum dengan proporsi mata pelajaran 70% umum dan juga 30% agama. Yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014. Adanya tata kelola madrasah diniyah dan juga pesantren, serta standar mutu nasional untuk lembaga pendidikan Islam, serta pengaturan teknis pendidikan Al-Quran. Meskipun secara regulasi pendidikan Islam ini kuat, tetapi integrasi pendidikan Islam masih menghadapi beberapa tantangan dan sekaligus memiliki peluang besar. Tantangan utamanya yaitu dualisme sistem. Masih ada anggapan dikotomi antara pendidikan umum dan agama yang terkadang menciptakan kesenjangan kurikulum antara keduanya.
Selanjutnya yaitu standarisasi kurikulum, di mana pendidikan Islam seringkali memiliki beban belajar lebih berat karena harus menyeimbangkan materi agama dan juga umum. Sehingga sinkronisasi dengan standar nasional menjadi tantangan bagi pendidikan Islam. Yang terakhir yaitu kualitas tenaga pendidik dan juga sarana dan prasarana, di mana disparitas kompetensi guru serta keterbatasan sarana dan prasarana termasuk teknologi digital masih menjadi isu penting pada pendidikan di Indonesia. Jika sebelumnya kita membahas tentang tantangan utamanya, tapi integrasi pendidikan Islam masih memiliki peluang besar dalam pendidikan nasional, seperti dukungan regulasi. Dengan regulasi yang sudah ada, mulai dari Undang-Undang Sisdiknas, SKB 3 Menteri, Undang-Undang Pesantren, dapat memberikan legitimasi dan kesetaraan yang kuat antara pendidikan Islam dan juga pendidikan umum. Yang kedua yaitu kesadaran masyarakat, di mana minat masyarakat terhadap pendidikan Islam sangat tinggi dan juga didukung oleh peran aktif orang tua dan beberapa komunitas lainnya. Yang ketiga yaitu kurikulum merdeka. Fleksibilitas kurikulum ini dapat membuka pintu lebar untuk integrasi nilai-nilai keislaman dan juga pengembangan profil pelajar Pancasila. Dan yang terakhir yaitu teknologi digital. Dengan memanfaatkan e-learning, digitalisasi perpustakaan, dan aplikasi pembelajaran dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan mutu pendidikan Islam di Indonesia. Sebagai kesimpulan, pendidikan Islam memiliki kedudukan yang strategis dan merupakan pilar pendidikan nasional yang dapat menopang keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Jadi kontribusinya tidak hanya pada aspek keilmuan, tetapi juga pada aspek religius dan juga moral bangsa. Dengan adanya pengakuan konstitusional melalui Undang-Undang 1945, Undang-Undang Sisdiknas, dan juga berbagai regulasi lainnya, menegaskan bahwa integrasi pendidikan Islam merupakan sebuah keniscayaan yang harus terus kita perjuangkan bersama-sama. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang seperti kurikulum merdeka dan teknologi digital, sehingga pendidikan Islam akan semakin optimal dalam membentuk generasi bangsa yang berkarakter. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.